Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Uledena dengan NIM 23104110115, kelas A Ilmu Komunikasi 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu materi dari buku The Big Questions, A Short Introduction of Philosophy, yaitu rasionalitas. Pada kesempatan kali ini, hal-hal yang akan kita bahas adalah yang pertama, adalah pengertian rasionalitas. Yang kedua, hubungan antara rasionalitas dan kebenaran. Yang ketiga, rasionalitas tidak mengharuskan keyakinan kita benar. Yang keempat, mengapa harus rasional? Yang kelima, teori-teori kebenaran. Yang keenam, kebenaran subjektif dan masalah relativitas. Apa itu rasionalitas? Rasionalitas adalah ketika kita menggunakan otak kita untuk berpikir dengan baik. Seperti ketika kita memutuskan untuk apa yang akan kita makan pada hari ini? Apa yang akan kita makan pagi hari ini? Kita mungkin akan berpikir tentang nasi goreng dan buah-buahan, karena kita tahu bahwa kedua makanan tersebut membuat kita kuat dan kenyang untuk menjalani hari. Atau ketika kita berpikir, mengapa langit itu biru, atau mengapa tumbuhan butuh matahari untuk tumbuh, rasionalitas membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan masuk akal. Jadi, rasionalitas adalah tentang menggunakan akal dan pemikiran kita dengan baik ketika kita mencoba memahami sesuatu, membuat keputusan, atau menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita ketahui. Keywords dari rasionalitas adalah berpikir dengan masuk akal. Selanjutnya, kita akan mengetahui mengenai hubungan antara rasionalitas dan kebenaran. Dalam sejarahnya, para filsuf mulai bertanya-tanya, bagaimana kita bisa tahu apakah sesuatu itu benar, dan bagaimana kita bisa tahu bahwa apa yang kita pikirkan itu benar. Jawabannya adalah rasionalitas. Dengan rasionalitas, mereka memastikan bahwa apa yang mereka yakini itu masuk akal dan sesuai dengan fakta. Seiring waktu, para filsuf ini mengajarkan kepada orang lain tentang pentingnya berpikir dengan cerdas dan menggunakan alasan untuk mencari kebenaran. Mereka memberitahu kita bahwa rasionalitas membantu kita memahami dunia di sekitar kita dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Jadi, hubungan antara rasionalitas dan kebenaran adalah tentang menggunakan pikiran dengan baik untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang rumit dan untuk memastikan bahwa apa yang dipercaya itu benar dan masuk akal. Rasionalitas tidak mengharuskan keyakinan kita benar. Kadang-kadang kita pikir tentang hal-hal dan memutuskan suatu keputusan yang kita pikir adalah yang terbaik. Ketika kita berpikir dengan baik, itulah yang disebut rasionalitas. Seperti berpikir dengan pintar dan menggunakan alasan untuk memutuskan sesuatu. Tetapi, terkadang apa yang kita pikirkan itu tidak selalu benar. Misalnya, dulu orang-orang percaya bahwa bumi itu datar, seperti piring. Namun sekarang kita mengetahui bahwa bumi itu bulat seperti bola. Jadi, sementara kita berpikir dengan cerdas dan menggunakan alasan, itu tidak selalu membuat semua yang kita pikirkan jadi benar secara pasti. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang rasional pada suatu waktu dapat berubah seiring dengan perkembangan pengetahuan manusia dan munculnya bukti baru. Ini juga menekankan bahwa rasionalitas tidak selalu menjamin kebenaran mutlak dari suatu keyakinan, karena manusia terus belajar hal-hal baru dan kadang-kadang apa yang kita tahu bisa berubah seiring dengan jalannya waktu. Selanjutnya, kita juga mungkin bertanya-tanya, mengapa kita harus berpikir secara rasional? Ada dua hal yang harus kita pahami di sini, yaitu rasional dan efisien. Yang dimaksud dengan efisien adalah melakukan sesuatu dengan cara yang cepat atau mudah. Seperti ketika kita ingin memberikan barang kepada orang lain, kita mungkin berpikir akan lebih cepat dan mudah ketika kita membelinya di toko daripada membuatnya sendiri. Sedangkan rasionalitas adalah melakukan sesuatu dengan berpikir dengan baik.
Ini membedakan ketika kita ingin memberikan barang kepada seseorang. Kita akan berpikir secara rasional seperti kita membuat sendiri barang itu daripada membelinya. Karena ketika kita membuat dengan tangan kita sendiri, barang itu akan lebih berharga ketika kita berikan kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa terkadang hal yang terbaik tidak selalu yang paling cepat atau mudah. Ada juga waktu di mana rasional berarti membiarkan diri kita bersenang-senang dan mengeksplorasi tanpa terlalu banyak berpikir terlebih dahulu. Karena penting untuk kita tekankan bahwa dalam mengambil keputusan rasional juga penting untuk mempertimbangkan aspek emosional dan moralitas. Rasional yang seimbang memahami bahwa tidak semua keputusan hanya berdasarkan pada logika dan fakta yang ada, tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai etika, keadilan, dan empati terhadap orang lain. Maka, rasionalitas membantu kita memilih dengan pikiran yang baik, mempertimbangkan apa yang kita inginkan, dan apa yang penting, bahkan jika itu tidak selalu hal yang paling cepat dan mudah. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang teori-teori kebenaran. Yang pertama ada teori korespondensi atau kebenaran yang sesuai dengan fakta. Menurut teori ini, sesuatu dianggap benar jika sesuai dengan fakta yang ada. Seperti ketika saya mengatakan, hari ini langit berwarna biru, karena pada faktanya, hari itu langit berwarna biru. Yang kedua adalah teori koherensi atau kebenaran yang saling cocok. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar tergantung pada sejauh mana pernyataan tersebut konsisten dan saling mendukung dengan pernyataan lain dalam sistem atau referensi. Keyakinan yang saling mendukung dalam suatu sistem atau kerangka, sehingga pernyataan tersebut dianggap benar. Yang ketiga adalah teori pragmatis atau kebenaran yang membantu menyelesaikan masalah. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar jika ada penggunaannya membawa manfaat dan hasil yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah. Seperti ketika kita memberitahu cara bagaimana mengatasi suatu masalah atau memperbaiki suatu barang, maka kita menyatakan suatu kebenaran, suatu pernyataan yang dianggap benar bahwa itu dapat membantu menyelesaikan masalah. Para filsuf juga mempertanyakan kebenaran biasanya tentang apa yang sesungguhnya terjadi di dunia. Namun ada situasi di mana apa yang kita yakini sebagai benar mungkin hanya benar bagi diri kita sendiri atau kelompok kita. Hal ini menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah disebut benar jika hanya untuk seseorang atau satu kelompok? Dan apakah kebenaran yang diyakini seseorang atau satu kelompok benar secara umum? Dan apakah kebenaran berlaku bagi semua orang jika memang benar? Filsafat kontemporer telah menjawab pertanyaan ini dengan berbagai cara, namun semuanya merupakan untuk menerima relativisme. Bahwa apa yang dianggap benar bagi seseorang atau suatu bangsa belum tentu benar bagi orang lain atau bangsa lain. Klaimnya yang paling parah adalah setiap ide sama baiknya seperti yang lainnya. Sebagian besar pemikir menyadari bahwa tidak semua ide setara dengan kualitasnya. Ada ide-ide yang lebih rasional, lebih terbukti, dan lebih baik daripada ide lain. Ada pandangan yang menyarankan bahwa kebenaran absolut mungkin sulit atau bahkan tidak mungkin untuk digapai dalam beberapa konteks, tetapi bukan berarti semua ide setara. Pemikiran dari John Keats, seorang penyair romantik yang menghubungkan keindahan dengan kebenaran dalam puisinya. Selanjutnya ada Friedrich Nietzsche yang menekankan peran seni dan keindahan dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas manusia. Dan Soren Kierkegaard, seorang filsuf eksistensial, membedakan antara kebenaran objektif seperti yang dikejar oleh sains dengan jenis kebenaran yang lebih subjektif terkait dengan eksistensi dan keyakinan pribadi. Ketiganya menyoroti jenis-jenis kebenaran yang tidak hanya terbatas pada kebenaran, tetapi jenis kebenaran ada yang lebih dalam terkait dengan aspek-aspek seperti keindahan, seni, dan eksistensialitas manusia.
Ketika Nietzsche mengatakan, tidak ada fakta, yang ada hanyalah interpretasi. Ia menyoroti pentingnya perspektif dan interpretasi subjektif dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia. Interpretasi kita tentang fakta atau kenyataan tidak dapat dipisahkan dari identitas, nilai-nilai, dan pengalaman kita. Oleh karena itu, kebenaran yang kita sampaikan adalah hasil dari interpretasi subjektif kita, bukan hanya sekadar pencermatan objektif. Pandangan ini menentang ide bahwa ada kebenaran yang absolut atau objektif di luar pengalaman objektif manusia. Selanjutnya ada pendapat dari Michel Foucault, seorang filsuf dari Perancis, yang memandang kebenaran sebagai sesuatu yang relatif terhadap waktu, tempat, wacana, dan episteme. Ia menekankan bahwa interpretasi dan perspektif kita dipengaruhi secara kuat oleh konteks sejarah dan kekuasaan yang ada. Baginya, kebenaran cenderung merupakan apa yang dinyatakan atau dikuasai oleh pihak yang berkuasa pada waktu dan tempat tertentu. Lalu ada Jürgen Habermas, seorang filsuf dari Jerman, yang mengatakan bahwa rasionalitas ini tidak dipandang sebagai sistem yang abstrak, tetapi sebagai proses yang dinamis, terus-menerus berkembang, dan dipertahankan melalui interaksi sosial. Selanjutnya, ada Willard van Orman Quine, yang menekankan bahwa interpretasi kita terhadap fakta-fakta bergantung pada konstruksi bahasa, konteks, dan pengalaman subjektif kita. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, ada dua sudut pandang utama yang sering dibahas dalam konteks ini. Yang pertama, korespondensi dan koherensi. Selanjutnya, penemuan kebenaran objektif adalah tantangan tersendiri dalam dunia filsuf. Dan dapat kita simpulkan sebagai berikut. Sebagian besar filsuf cenderung menganggap bahwa ada berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda terhadap realitas, tetapi itu tidak selalu berarti bahwa semua pandangan atau interpretasi memiliki tingkat kebenaran yang sama. Meskipun ada keragaman sudut pandang dan interpretasi tentang dunia, itu tidak menyiratkan bahwa semua subjektif atau bahwa tidak ada yang dapat dianggap sebagai benar. Justru sebaliknya, aturan rasionalitas tetap menjadi pedoman dalam menilai klaim kebenaran yang dibuat oleh berbagai perspektif. Meskipun kita mungkin memiliki pengalaman subjektif, seperti wawasan yang luas, visi mistik, inspirasi, atau reaksi emosional, klaim kebenaran kita masih membutuhkan alasan yang rasional. Kebenaran tidak hanya bergantung pada pengalaman subjektif semata, tetapi juga memerlukan dasar argumentatif yang kokoh dan pengembangan sistematif dari pemahaman tersebut. Dalam konteks ini, kebenaran tidak hanya ditentukan oleh pengalaman subjektif semata, tetapi juga oleh kesesuaian dan kekuatan argumen rasional yang mendasarinya. Oleh karena itu, walaupun terdapat berbagai sudut pandang yang berbeda, tidak semua sudut pandang tersebut memiliki tingkat kebenaran yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.